Selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Marcelino Filonar Haba. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi gizi. Dan di sini ada 4 pertanyaan dan saya akan menjawab duluan yang pertama, yaitu mengapa penting seorang ahli gizi mempelajari mikroorganisme. Jadi baik, pentingnya seorang ahli gizi yang mempelajari mikroorganisme memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara mikroorganisme dan kesehatan manusia. Berikut ini ada beberapa mengapa penting bagi seorang ahli gizi untuk mempelajari mikroorganisme. Yang pertama yaitu pengaruh pada pencernaan dan penyerapan nutrisi. Beberapa organisme seperti bakteri, usus memiliki peran penting dalam mencerna makanan yang menyerap nutrisi. Mempelajari mikroorganisme membantu ahli gizi memahami bagaimana komunitas mikroba dalam saluran pencernaan manusia berperan dalam proses pencernaan dan penggunaan nutrisi yang tepat. Jadi baik, ada juga yang kedua, keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan sangat penting bagi kesehatan manusia. Ahli gizi yang mempelajari mikroorganisme dapat mengidentifikasi perubahan atau gangguan dalam komunitas mikroba tersebut yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keseimbangan nutrisi manusia. Mereka juga dapat memberikan saran nutrisi yang tepat untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan mikroba yang sehat. Dan ketiga, dampak mikroorganisme pada sistem kekebalan tubuh. Mikroorganisme dalam saluran pencernaan berperan penting dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh. Penelitian terkini menunjukkan bahwa mikroorganisme dapat mempengaruhi respon imun tubuh terhadap penyakit dan kondisi termasuk alergi, inflamasi dan penyakit autoimun. Ahli gizi mempelajari mikroorganisme dapat membantu merancang diet yang memperkuat sistem kekebalan tubuh melalui pemeliharaan keseimbangan mikroba yang sehat. Dan yang keempat, pengaruh pada metabolisme dan berat badan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara mikroorganisme dalam saluran pencernaan dengan metabolisme dan berat badan manusia. Mikroorganisme tertentu dapat mempengaruhi penyimpanan lemak, regulasi nafsu makan, dan proses metabolisme tubuh lainnya. Pengetahuan tentang mikroorganisme ini dapat membantu ahli gizi merancang program diet dan nutrisi yang sesuai untuk membantu mengelola berat badan dan menjaga kesehatan metabolisme. Dengan mempelajari mikroorganisme, seorang ahli gizi dapat memberikan saran nutrisi yang lebih terperinci dan disesuaikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor biologis yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keseimbangan nutrisi manusia. Hal ini akan dapat memungkinkan mereka untuk memberikan perawatan dan pengolahan nutrisi yang lebih efektif dan holistik bagi individu dan populasi yang mereka tangani. Jadi baik, itu tadi pertanyaan pertama di bagian A, dan sekarang pertanyaan pertama di bagian B. Bagaimana pendapat Anda tentang teori abiogenesis dan biogenesis? Jadi di sini teori abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan dapat timbul dari bahan non-hidup melalui proses alami. Menurut teori ini, di lingkungan yang tepat, kondisi-kondisi fisik dan kimia yang ada pada zaman prasejarah mungkin telah menyebabkan reaksi-reaksi kimia yang kompleks, membentuk molekul organik secara bertahap, berkumpul dan berinteraksi membentuk struktur yang lebih kompleks, termasuk molekul-molekul yang dapat mengandalkan diri sendiri. Proses ini kemudian berkembang menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Namun, teori biogenesis adalah pandangan ilmiah yang lebih diterima secara luas. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan banyak dapat berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Menurut teori biogenesis, sel hidup hanya dihasilkan oleh organisme yang hidup lain melalui proses replikasi dan reproduksi. Teori biogenesis didukung oleh banyak bukti ilmiah yang ada, termasuk eksperimen-eksperimen yang menunjukkan bahwa mikroorganisme hanya muncul ketika kondisi-kondisi yang mendukung kehidupan mikroba sebelumnya.
Selain itu, teori biogenesis konsisten dengan hukum termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Meskipun demikian, asal-usul kehidupan masih menjadi subjek penelitian intensif dan kompleks. Meskipun teori biogenesis saat ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan, banyak pertanyaan yang belum menjawab sepenuhnya. Penelitian tentang asal-usul kehidupan terus berlanjut dan sains terus berusaha untuk memahami proses mungkin terjadi di masa lalu untuk membentuk kehidupan seperti yang saat kita kenal sekarang. Nah, jadi baik, di sini saya akan melanjutkan pada pertanyaan nomor 2. Mengapa materi anaerob tidak membutuhkan O2 dalam menghasilkan energi? Bakteri anaerob adalah organisme yang dapat hidup dan berkembang biak tanpa adanya oksigen O2 di sekitar mereka. Mereka menggunakan berbagai mekanisme metabolik alternatif untuk menghasilkan energi tanpa melibatkan oksigen sebagai aseptor akhir elektron dalam rantai transportasi elektron. Ada beberapa alasan mengapa bakteri anaerob tidak membutuhkan oksigen dalam proses menghasilkan energi. Yang pertama yaitu fermentasi. Beberapa bakteri anaerob dapat melakukan fermentasi. Fermentasi adalah proses metabolik di mana gula atau senyawa organik lainnya diubah menjadi produk akhir yang lebih sederhana tanpa menggunakan oksigen. Fermentasi menghasilkan jumlah energi yang lebih rendah dibandingkan dengan respirasi aerobik, tetapi cukup untuk mempertahankan kehidupan bakteri anaerob. Yang kedua itu respirasi anaerobik. Beberapa bakteri anaerob memiliki kemampuan untuk melakukan respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob, bakteri menggunakan akseptor elektron yang berbeda seperti nitrat NO3 dan sulfat SO42 atau karbon dioksida CO2 sebagai pengganti oksigen dalam rantai transportasi elektron mereka. Proses ini menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sel. Yang ketiga, metabolisme metanogenik. Metanogen adalah kelompok bakteri anaerob yang menghasilkan metana sebagai produk sampingan utama dari metabolisme mereka. Bakteri hidup di lingkungan yang bebas oksigen seperti rawa-rawa, usus hewan, rumensia, atau sistem perairan yang dalam. Metana dihasilkan melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks yang melibatkan substrat seperti hidrogen H2 dan karbon dioksida CO2. Yang keempat yaitu efisiensi energi. Beberapa bakteri anaerob hidup di lingkungan dengan pasokan energi yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam kondisi ini, bakteri anaerob mampu memanfaatkan sumber daya energi yang tersedia secara efisien, bahkan jika hasil energinya lebih rendah daripada dalam respirasi aerobik. Adaptasi bakteri anaerob terhadap kondisi tanpa oksigen ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan, termasuk sedimen dasar laut, sistem pencernaan hewan, rawa-rawa, dan kolon bakteri dalam tanah. Jadi baik, kita masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaan ketiga itu jelaskan proses metabolisme mikroorganisme aerob dalam menghasilkan energi. Metabolisme aerob merupakan proses pembentukan energi dalam tubuh yang terjadi dengan menggunakan oksigen. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari glikolisis, siklus asam sitrat, hingga rantai transport elektron. Glikolisis. Metabolisme aerob dimulai dengan glikolisis di dalam sitoplasma sel. Dalam glikolisis, glukosa
atau karbohidrat dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Proses ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Nah, dan NADH, nikotinamida adenin dinukleotida reduksi. Siklus asam sitrat. Setelah glikolisis, pirufat memasuki mitokondria dan mengalami dekarboksilasi menjadi asetil KOA, asetil koenzim A. Asetil KOA kemudian bergabung dengan oksalasetat untuk membentuk asam sitrat dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selama siklus ini, asam sitrat mengalami serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2, flavin adenin dinukleotida reduksi. Rantai transportasi elektron ini rantai transport elektron NADH dan FADH yang dihasilkan selama glikolisis dan siklus asam sitrat mengalami reaksi oksidasi di rantai transport elektron yang terletak di dalam membran mitokondria. Proses ini melibatkan serangkaian kompleks protein yang berfungsi mentransfer elektron dari NADH dan FADH ke oksigen O2. Akhirnya membentuk air H2O. Selama reaksi ini, energi dilepaskan dan digunakan untuk memompa ion hidrogen melintasi membran mitokondria, menciptakan gradien elektromia. Terbaik termasuk di fosforilasi oksidatif. Ion hidrogen yang dihasilkan selama rantai transport elektron kembali ke dalam mitokondria melalui ATP sintase. Enzim yang memanfaatkan gradien ion hidrogen untuk mensintesis ATP dari ADP, adenosin difosfat, dan PI fosfat anorganik. Proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif dan merupakan tahap akhir dalam metabolisme aerob. Melalui fosforilasi oksidatif, energi terkandung dalam NADH dan FADH diubah menjadi sejumlah besar ATP. Secara keseluruhan, metabolisme aerob menghasilkan energi yang lebih efisien dibandingkan metabolisme anaerob karena memanfaatkan oksigen sebagai penerima akhir elektron dalam rantai transport elektron. Metabolisme aerob menghasilkan sekitar 36 hingga 38 molekul ATP per molekul glukosa yang dioksidasi, tergantung pada kondisi spesifik dan definisi sel. Jadi mari kita masuk di pertanyaan keempat, yaitu salah satu poin penting mekanisme pertumbuhan MO adalah membantu untuk dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh MO. Jadi baik, itu pertanyaan nomor 4. Jadi baik, mekanisme pertumbuhan mikroorganisme dalam membantu pengendalian penyakit yang disebabkan oleh MO. Maksudnya yang disebabkan oleh mikroorganisme melibatkan interaksi antara mikroorganisme yang menguntungkan dengan patogen yang berpotensi menyebabkan penyakit antara mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit. Berikut ini adalah beberapa mekanisme pertumbuhan MO yang berperan dalam pengendalian penyakit. Yang pertama, kompetisi. Ruang dan sumber daya. MO bermanfaat dapat bersaing dengan patogen untuk mendapatkan sumber daya seperti nutrien air dan tempat untuk tumbuh dengan mendominasi ruang dan sumber daya yang tersedia. Mikroorganisme yang menguntungkan dapat menghambat pertumbuhan patogen dan mengurangi kepadatan populasi mereka. Yang kedua yaitu produksi senyawa antimikroba. Beberapa MO menguntungkan mampu menghasilkan senyawa mikroba yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan patogen. Contohnya
Beberapa bakteri yang telah menghasilkan senyawa antibiotik yang efektif melawan patogen tanah berpotensi merusak tanaman. Senyawa antimikroba ini membantu membatasi pertumbuhan dan penyebaran patogen penyakit. Kita masuk pada yang ketiga, itu penyediaan penghambat patogen. Mikroorganisme yang bermanfaat juga dapat menghasilkan metabolit sekunder yang menghambat pertumbuhan patogen. Metabolit ini dapat meliputi enzim, protein, dan senyawa kimia lainnya yang memiliki efek merugikan terhadap patogen. Dengan demikian, mikroorganisme penghambat patogen dapat membantu mengendalikan infeksi dan mencegah penyakit. Yang keempat yaitu stimulasi sistem pertahanan tanaman atau hewan. Beberapa mikroorganisme dapat menguntungkan, dapat merangsang pertahanan alami tanaman atau hewan inang. Mekanisme ini melibatkan aktivitas respon imun atau produksi senyawa pertahanan di dalam inang. Dengan merangsang respons pertahanan, mikroorganisme penguntung dapat membantu inang melawan serangan patogen dan mengurangi dampak penyakit. Kompetisi yang tidak langsung, selain bersaing langsung dengan patogen, MO juga menguntungkan, dapat mempengaruhi populasi patogen melalui kompetisi dengan mikroorganisme yang lebih bersifat patogenetik. Mikroorganisme menguntung bisa menghasilkan senyawa metabolit yang menghambat pertumbuhan patogen secara tidak langsung, misalnya dengan memodulasi komposisi mikrobiota atau menekan pertumbuhan MO patogenetik. Melalui mekanisme-mekanisme ini, pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan dapat membantu mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Dalam beberapa kasus, mikroorganisme yang bermanfaat dapat digunakan secara khusus sebagai agen pengendalian biologis untuk melawan patogen tertentu dan meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Jadi baik, sekian dari jawaban yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau cara saya dalam menjelaskan. Selamat siang, terima kasih.